Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di video aku. Hari ini aku mau buat roti sobek coklat atau roti manis coklat. Ini tuh buatnya mudah dan enak banget. Mau tahu cara buatnya seperti apa dan apa aja bahan-bahannya? Tonton videoku sampai selesai ya. Ini dia bahan-bahannya. Tepung terigu protein tinggi, aku gunakan merek Cakra. Gula pasir, cocoa powder, susu cair, margarin, ragi, SP, dan untuk toppingnya aku sediakan almond. Untuk teman-teman yang gak punya timbangan, silakan beli sendok takar seperti ini ya, karena takaran 1 sendok makannya itu selalu pas. Nah, kalau dimasukkan tepung dan dipadatkan lalu ratakan, 1 sendok makan ini beratnya seberat 10 gram. Jadi akan terus 10 gram. Dan ini adalah sendok tehnya. Kalau cuma mengandalkan sendok makan biasa atau sendok teh biasa, biasanya takaran tiap sendoknya itu selalu berbeda. Jadi kalau nggak punya timbangan, minimal harus punya sendok takar ya, agar timbangannya atau beratnya selalu pas. Nah, selanjutnya kita akan membuat rotinya. Masukkan susu. Yang kugunakan ini adalah susu kental manis yang dicampur air dengan suhu ruangan. Jadi kalau nggak ada UHT bisa gunakan susu kental manis ya. Selanjutnya masukkan gula pasir dan aduk rata. Setelah itu masukkan ragi. Lalu aduk rata kembali. Ini fungsinya untuk memastikan raginya itu aktif. Dan selanjutnya akan aku diamkan selama 3 menit sampai berbuih. Oke, kalau sudah berbuih seperti ini tandanya raginya aktif ya. Selanjutnya masukkan tepung terigu. Dan juga cocoa powdernya. Lalu aku akan aduk rata. Nah, kalau sudah diaduk rata seperti ini, pasti adonannya akan mengering ya, karena takaran airnya itu sebenarnya tanpa cocoa powder. Bisa dimasukkan 1-3 sendok makan, sampai adonannya itu bisa menyatu. Dimasukkan secara bertahap ya, jangan langsung dimasukkan 3 sendok makan. Nah, kalau sudah menyatu seperti ini, langsung masukkan aja menteganya dan aku akan uleni. Oh iya, masukkan sekalian ya SP-nya. Fungsi SP ini supaya adonannya nanti akan lembut saat dipanggang. Selanjutnya uleni sampai kalis. Nah, kalau sudah tidak ada lagi yang melekat dan semua sudah tercampur seperti ini, sekarang saatnya akan aku uleni di atas working board. Taburi dengan tepung dan akan aku uleni dengan teknik mencuci baju selama 5-7 menit. Teman-teman juga boleh menggunakan mixer dan mixer sampai kalis elastis selama 5 menit. Nah, kalau diuleni pakai tangan cukup adonannya sampai lentur aja ya. Nah, ini adonannya udah lentur. Selanjutnya akan aku bulatkan. Dan aku akan diamkan selama 20 menit agar adonannya itu semakin lentur. Untuk wadahnya silakan olesi dengan minyak goreng atau mentega ya. Olesi juga di permukaan adonan supaya adonannya ini tidak kering saat didiamkan. Lalu tutup dan diamkan selama 20 menit. Kalau sudah 20 menit adonannya ini sudah lentur, Nah, ini agak terproofing ya, karena kondisi ruangan aku sedang panas, jadi raginya cepat aktif. Tapi nggak apa-apa,
Lanjut aja. Sekarang adonannya akan aku kempiskan dan aku akan bagi menjadi 15 bagian. Jika ditimbang, berat per adonan itu seberat 34 gram ya. Lalu bulatkan dan lakukan sampai selesai. Oke, untuk teman-teman yang mau diberikan isian, boleh ya. Jika sudah dibulatkan, langsung aja pipihkan seperti ini. Lalu masukkan isian sesuai selera dan tutup rapat. Untuk tahap ini aku sarankan jangan terlalu banyak tepung supaya adonannya itu tidak kering dan mudah untuk melekat satu sama lain. Oke, kalau sudah terkunci rapat, rapikan dan agak dironding sedikit. Jangan terlalu kuat saat merondingnya. Dan lakukan sampai selesai. Selanjutnya siapkan loyang. Yang kugunakan ini adalah loyang pie selebar 30 cm yang sudah ku olesi dengan mentega dan tingginya itu sekitar 10 cm. Lalu tata adonannya di dalam loyang. Dan agak diberi jarak ya teman-teman, satu sama yang lainnya. Oke, kalau sudah pas seperti ini, sekarang akan aku proofing selama kurang lebih 45 menit dengan ditutup kain bersih seperti ini. Nah, kalau udah 45 menit dia mengembang dan merapat. Sekarang akan aku panaskan oven. Aku gunakan oven tangkring, panaskan di api sedang, kecilkan sedikit selama 10 menit. Lalu olesi permukaan rotinya dengan susu sebelum dipanggang ya. Untuk teman-teman yang menggunakan oven listrik, silahkan gunakan suhu 180 derajat. Beri topping di permukaannya jika suka. Sesuai selera ya, toppingnya boleh apa aja. Dan ini akan aku panggang di rak paling bawah selama kurang lebih 16-17 menit. Nah, ini dia setelah aku panggang. Ini tuh wangi banget loh teman-teman dan juga buatnya mudah. Selanjutnya langsung aja dalam keadaan panas, olesi dengan mentega atau margarin. Dan akan aku diamkan sampai dingin minimal selama 20 menit sebelum dikeluarkan dari loyangnya. Nah, ini dia rotinya udah jadi. Memang bentuknya itu nggak terlalu tinggi ya, karena aku nggak proofing selama 1 jam. Kalau teman-teman mau tinggi, silakan proofing selama 1 jam. Alasannya kenapa aku nggak proofing lama, karena aku suka seratnya itu nggak terlalu lebar. Karena menurut aku jika terlalu lebar itu dia agak kering bagian dalamnya. Untuk teman-teman yang mau tahu gimana sih caranya supaya biar tahu dia udah matang atau belum, kalau sudah tercium bau roti panggangnya, silakan terus panggang sama 1-2 menit, baru habis itu diangkat. Nah, biasanya aku pakai teknik seperti itu sih untuk memastikan, karena aku menggunakan oven tangkring. Oke, seratnya seperti ini, cantik banget dan lembut banget. Rasa manisnya itu pas dan cocok banget buat teman minum kopi, susu, atau teh di pagi hari. Terima kasih ya udah tonton video aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share video aku ke teman-teman kamu. Dan juga klik tombol subscribe di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum.